landak ini dianggap sebagai hama kan gitu. Jadi ketika orang lain memusnahkan landak karena dianggap sebagai hama, nah si Pak Sukena ini punya kebaikan hati untuk dipelihara. Jadi kalau di dalam kacamata hukum, ketika seseorang bahkan tidak mengetahui adanya aturan tersebut, itu ada ampunan nggak sih? Mungkin diperlukan kearifan lah ya dalam menilai dan memutus di dalam kasus ini. Kalau koruptor aja bisa ada potongan-potongan tuh, ada diskon-diskon loh. Ini cuma melihara landak 5 tahun loh. Selamat datang di Kata Nalar bersama saya Ahmad Hidayah si jaket kuning. Nah, hari ini cukup spesial ya, karena saya kedatangan seorang politisi dari Partai Solidaritas Indonesia yang katanya baru pertama kali ikut pemilu tahun 2024 dan langsung lolos. Menariknya, lolosnya juga katanya karena membawa kampanye soal hewan, khususnya adalah kucing. Selamat datang, Sis Francine. Terima kasih. Benar nggak kalau argumen saya bahwa lolos karena membawa isu hewan? Betul sekali, karena kayaknya ini baru pertama kali ya dalam dunia politik Indonesia ya. Gitu, ada orang membawa isu perlindungan hewan, kemudian menggunakan kucing di dalam kampanyenya. Oke, jadi euforia masyarakat, kalau boleh cerita sedikit dulu sebelum kita masuk ke topik. Ketika ketemu masyarakat, mungkin kan kalau kampanye-kampanye yang kita tahu lah ya, internet gratis, makan siang gratis. Tapi ini muncul soal perlindungan hewan gitu ya. Itu gimana tuh tanggapan respon dari masyarakat ketika kampanye kemarin? Jadi program yang saya bawa kemarin adalah bagaimana caranya supaya Jakarta ramah hewan. Terus kemudian kalau misalnya ketika ketemu dengan masyarakat, kan saya suka ngobrol tuh. Biasanya saya tanya gitu, ada nggak yang pelihara kucing gitu kan? Biasanya ada beberapa. Tapi kalau ketika saya tanya gitu, ada nggak yang suka rutin kasih makan kucing? Oh, banyak sekali gitu. Biasanya tuh lebih dari setengah yang hadir rata-rata. Jadi mereka nggak miara di dalam rumah, mungkin ya karena repot, nggak ada tempat. Terus udah gitu kemudian misalnya ada yang alergi gitu kan, atau ada yang tidak suka gitu. Tapi untuk memberi makan itu mereka tuh dengan sukarela. Gitu, tanpa memandang tingkat penghasilan ya. Dalam arti ini saya melihat justru lebih banyak kelas menengah ke bawah yang punya empati lebih. Padahal mungkin argumennya adalah biasanya yang dipikirkan adalah masyarakat kelas atas gitu ya, yang punya kucing, ya, harusnya hewan kan peliharaan. lebih mampu, lebih bisa lebih banyak berbagi, atau mungkin lebih nggak kelihatan aja kali ya. Tapi kan kalau misalnya kita sering, bahkan kadang kalau misalnya saya suka ngobrol dengan satpam, tukang parkir gitu, mereka suka jajanin kucing-kucing itu. Berarti sebenarnya hal ini tuh dilakukan oleh setiap elemen masyarakat gitu ya, siapapun ya. Termasuk, nah ini boleh dijelaskan, ini nih ada di meja kita nih, traktir kucing jalanan nih. Ini materi kampanye waktu itu. Sebenarnya ini memang sudah lama saya lakukan. Jadi ada 2, traktir kucing jalanan sama rescue makmur bahagia. Nah, traktir kucing jalanan ini bisa dengan kita kasih makan, bisa dengan kita traktir mereka sterilisasi untuk pengendalian populasi ya gitu. Kemudian kalau rescue makmur bahagia itu kaitannya dengan program adopsi. Kadang-kadang kan gini, orang kepengen nih adopsi, kadang-kadang adopsi kalau lagi lucu-lucunya doang. Nanti kalau udah sakit, udah tua, mulai deh dialihkan ke shelter, atau bahkan yang terburuknya dibuang ke jalanan. Nah, makanya kampanyenya sederhana tuh, rescue makmur bahagia. Jadi kalau kita adopsi, kita punya komitmen sampai seumur hidupnya dia untuk bikin dia sejahtera dan rescue bahagia. makmur bahagia. Nah, kalau stray feeding gitu kan, orang kalau dibilang stray feeding kayaknya apa sih tuh gitu kan, barang apa sih tuh gitu kan, kayaknya nggak terlalu ngeh ya. Tapi kalau kita bilang traktir kucing jalanan, orang tuh kayak langsung ngeh gitu. Kalau kita ditraktir kan seneng ya. Senang. Gitulah rasanya kucing kalau ditraktir kita, pasti happy banget. Bahkan ada beberapa kasus mereka tuh bahkan mungkin udah berhari-hari nggak makan kucing itu. Yes. Dan berarti artinya sangat tertolong dengan adanya traktir kucing jalanan ini. Betul. Ya. Nah, tapi hari ini kita tidak akan membahas kucing, kita akan membahas soal landak. Landak Jawa tepatnya ya. Jadi ada berita beberapa hari ini, mungkin ya seminggu kebelakangan ini, soal ada seorang pria di Bali yang dia memelihara landak Jawa. Nah, kayaknya dia nggak tahu nih bahwa landak Jawa ini adalah hewan yang dilindungi. Akhirnya singkat cerita ditangkap gitu ya, dan terancam 5 tahun penjara. Nah, ini kan termasuk kisah yang pilu ya. Nah,
Sis Francis sendiri melihat kasus ini gimana nih pandangannya atau pendapatnya tentang ketika membaca kasus ini? Pertama-tama tentunya saya sangat bersimpati ya gitu. Dalam hal ini kan kalau ada seseorang yang punya dia empati, punya niat baik untuk memelihara, kemudian kalau di istilahnya adalah rescuer ya kan. Rescuer itu kan penyelamat ya gitu. Ketika dia punya niat baik untuk menyelamatkan, tapi niat baiknya ini justru berisiko tadi di penjara ya gitu. Karena ketidaktahuan atas hewan yang dilindungi. Jujur aja nih karena kasus ini nih, saya jadi mulai browsing nih, apa sih landak itu ya kan, kita cuma taunya ya landak itu ya berduri gitu kan gitu. Tapi bagaimana bisa membedakan antara, saya baru tahu ada landak Jawa, ada landak Sumatera gitu, dan ada beberapa jenis landak yang lain. Tapi bagaimana saya aja seorang awam yang punya akses ke internet untuk mencari itu pun juga tidak mendapatkan informasi yang cukup. Bagaimana cara membedakannya gitu. Nah mungkin juga ini yang dialami oleh Pak Sukena gitu loh. Ketidaktahuannya dia bahwa ternyata landak itu ada beberapa tipe dan bahwa landak itu secara spesifik landak Jawa itu dilindungi. Apalagi tadi misalnya gitu kan, ini lokasinya di Bali gitu. Kalau saya nih mana kepikir sih ada landak Jawa migrasi ke Bali kan gitu. Mungkin landak Bali. Iya. Nah gitu ya. Kalau ada kucing kampung nih ada landak kampung setempat kan gitu ya. Apalagi tadinya kalau baca-baca dari berita kan sebenarnya tadinya landak ini dianggap sebagai hama kan gitu. Jadi ketika orang lain memusnahkan landak karena dianggap sebagai hama, nah si Pak Sukena ini punya kebaikan hati untuk dipelihara gitu. Bahkan sampai berkembang biak kan gitu, punya 2 anak gitu kan. Ini menandakan bahwa memang dirawat dengan sungguh-sungguh dan niat baik. Yang paling penting itu ya tadi ya, niat baik dari penyayang hewan gitu. Nah jadi ya saya lebih melihat bahwa mungkin gitu kurangnya sosialisasi gitu. Di satu sisi juga mungkin diperlukan kearifan lah ya dalam menilai dan memutus di dalam kasus ini. Nah, jadi kalau soal tadi dibilang perlu kearifan gitu, misalnya dalam kacamata hukum gitu ya, sebagai dulunya juga pernah aktif di bidang hukum gitu, tentu memiliki pengetahuan tentang hukum. Jadi kalau di dalam kacamata hukum, ketika seseorang bahkan tidak mengetahui adanya aturan tersebut, itu ada ampunan nggak sih? Misalnya kan kalau di sini kan misalnya pidananya terancam 5 tahun penjara gitu ya, tapi kan dia nggak tahu kalau itu sebenarnya adalah melanggar aturan. Nah kira-kira itu ada ampunan atau gimana di dalam kacamata hukum? Kalau secara teorinya memang ketika itu sudah diundangkan dianggapnya seluruh masyarakat sudah mengetahuinya. Tapi lagi-lagi kalau misalnya kita bisa lihat ya, kan di aturan itu hanya ditulis landak Jawa. Bagaimana ciri-ciri landak Jawa itu, apakah dijelaskan di dalam aturan tersebut? Apakah ada misalnya fotonya? Kemudian apakah ada bagaimana cara membandingkan misalnya tadi antara landak Jawa dengan landak Sumatera? Bagaimana membedakan yang satu dilindungi, yang satu tidak dilindungi? Itu kan tidak secara spesifik memang di dalam aturan. Nah, apakah pemerintah sudah melakukan sosialisasi yang menyeluruh sehingga orang bisa mengetahuinya? Nah, lagi-lagi kita kembali lagi tadi kan, kalau dilihat dari, bahkan kalau saya lihat dari SIPP-nya Pengadilan Negeri Denpasar, di situ bahkan di dalam dakwaannya pun dibilang bahwa si Pak Sukena ini tidak ada niat untuk memperjualbelikan, ya kan? Tidak dieksploitasi. Ya betul, tidak ada niat memperdagangkan. Biasanya kan rata-rata kan gitu kan niatnya komersil gitu. Nah ini bahkan dia dipelihara gitu. Jadi dakwaannya sendiri pun sebenarnya kalau dilihat dari situ, itu sudah menunjukkan bahwa sebenarnya niat baik nih si terdakwa ini untuk merawat dan memelihara. Nah harusnya ini menjadi salah satu pertimbangan. Dan kalau di dalam kasus ini ya menurut saya akan lebih bijaksana kalau misalnya toh hewannya kan sudah disita ya, sudah disita oleh BKSDA, bisa dipelihara lebih lanjut, siapa tahu bisa lebih berkembang biak lebih banyak gitu. Tapi apakah perlu si Pak Sukenanya ini sampai harus dipenjara karena itu, karena niat baiknya tadi gitu. Nah, jadi kalau di dalam hukum memang harus dilihat apakah ada niat jahat, itu salah satu faktor ya. Tapi lagi-lagi apakah majelis hakim teryakinkan atau tidak ada niat jahat nggak di sini, atau lebih banyak niat baiknya dari si Pak Sukena ini. Jadi itu bisa menjadi pertimbangan hakim juga berarti soal niatan tadi itu ya? Bisa menjadi pertimbangan. Nah, yang rame di kolom komentar media sosialku ya ketika membahas hal ini adalah soal kalau koruptor aja
bisa ada potongan-potongan tuh, ada diskon-diskon loh. Ini cuma melihara landak 5 tahun loh. Apakah kalau aku geser sedikit itu melihat soal hukum di Indonesia ya secara big picture mungkin jadi terlihat seperti tumpul ke atas, tajam ke bawah gitu. Nah, gimana tuh kalau dari ya perdebatan netizen inilah soal melihat tumpul hukum itu tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Dalam prakteknya memang sering terlihat seperti itu ya, tumpul. Bahkan lebih ini lagi, ekstrim lagi. No viral, no justice. Nah, ya, itu dia kan? tuh. Dalam prakteknya kan kurang lebih seperti itu ya. Tapi lagi-lagi memang dalam hal ini kan majelis hakim sebagai penentu dan kemudian juga ya harus dilihat secara menyeluruh lah tadi ya, kembali lagi sih ke niat baiknya si Pak Sukena ini loh harus dilihat. Jadi apa niatan baik itu harus dapat mempengaruhi dari putusan hakim nantinya gitu ya. Enggak, harusnya majelis hakim mempertimbangkan seluruh aspek gitu. Seluruh aspek termasuk tadi salah satunya adalah niat baiknya dari si Pak Sukena ini tidak ada maksud dia memperdagangkan. Bahkan misalnya dia bahkan tidak membeli si landak Jawa ini kan, dari dia mertuanya, menemu kan ketemu atau ya kita nggak tahu histori sebelumnya gitu, tapi kan infonya kan ditemukan di lahan ya, di lahan pekarangan, kemudian dia rawat gitu loh. Jadi bahkan dia tidak ada niatan membeli, dia tidak ada niat untuk menjual kembali gitu. Nah, ini harusnya menjadi faktor yang meringankan atau harus malah seharusnya mungkin bisa membebaskan beliau ya gitu. Mudah-mudahan soal bisa membebaskan beliau. Jadi tadi sudah disinggung juga soal no viral no justice gitu. Jadi kalau dalam perspektif hukum mungkin bisa dapat informasi nih ke teman-teman, apakah viral sebuah kasus itu menjadi juga pertimbangan, karena tadi dibilang majelis hakim akan mempertimbangkan seluruh aspek. Apakah tekanan dari publik, isu itu viral atau tidak, itu juga menjadi salah satu aspek ketika majelis hakim mengambil keputusan. Dalam banyak kasus ternyata iya, dalam prakteknya ya, gitu. Walaupun sebenarnya kalau secara teori seharusnya kan tidak, gitu. Karena kan harusnya majelis hakim itu kan memeriksa berdasarkan bukti-bukti yang dihadirkan di dalam persidangan, kemudian keterangan-keterangan dari terdakwanya maupun dari dakwaan maupun dari tuntutannya itu harusnya dipertimbangkan betul-betul di sisi mana yang paling meyakinkan majelis hakim dalam mengambil keputusannya itu. Nah, cuman memang seringnya di dalam praktek tekanan dari publik ini cukup berpengaruh dalam arti kerja-kerja penegak hukum ini diawasin. Gitu. Nah, ini akan sangat berpengaruh ketika gitu ada proses penegakan hukum yang tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya. Nah, ini bisa nih jadi kayak dikawal lah ya intinya gitu. Jangan sampai meleset dari koridornya. Jadi publik jadi ikut terlibat untuk mengawasi. Iya, mengawasi dalam sebenarnya. Konteksnya itu mengawasi mengawasi dalam tanda kutip lah supaya ya. Kasusnya gitu kan. tidak mandek. Supaya kasusnya tidak mandek, supaya kasusnya berjalan sebagaimana mestinya. Tapi harapannya hakim harus memutuskan dengan netral, dengan melihat seobjektif mungkin melihat dari seluruh aspek. Nah, kalau tadi kita mundur sedikit ke pembahasan awal kita itu adalah soal pemerintah. Jadi orang bilang bahwa tadi Sis Francis juga udah bilang bahwa ketika undang-undang itu dibuat maka seharusnya memang publik harusnya udah mengetahui gitu. Tapi kan pas Sis Francis juga bilang tadi browsing juga banyak yang nggak tahu nih bedanya landak Jawa, landak Sumatera gitu ya apa. Nah, apakah ini juga harusnya jadi catatan ya bagi pemerintah setempat khususnya bahwa orang ini masih banyak yang nggak tahu loh soal hewan-hewan yang dilindungi, jenis-jenis hewan ini loh yang nggak boleh gitu. Ini seharusnya bisa menurut Sis Francis sendiri ini bisa merefleksikan nggak sih, maksudnya pemerintah ini harusnya berkaca juga loh dari masalah ini gitu. Gimana? Ya, betul sekali sih, saya setuju ya. Ini menjadi catatan penting ya bagi pemerintah ya bagaimana mensosialisasikan. Karena tadi di dalam aturan itu kan dia hanya tertulis saja landak Jawa tapi tanpa ada ciri-cirinya, tanpa ada penjelasan ciri-cirinya seperti apa, bagaimana membedakannya antara ini kan kita ngomongin hewan sejenis aja kita bingung membedakannya. Mungkin kalau misalnya ada beberapa kasus misalnya kayak burung cendrawasih kita secara umum memang tahu. Udah tahu. Tanpa kita perlu tahu secara spesifik jenisnya seperti apa, tapi kan
begitu dengar kata burung cendrawasih kita udah image-nya oh iya ini burung yang dilindungi nih gitu. Tinggal kita cari memang dia jenisnya memang agak lebih spesifik sehingga mudah membedakannya. Tapi kalau dalam kasus landak ini menurut saya sulit gitu ya kalau sebagai masyarakat awam untuk membedakan. Makanya pemerintah tadi selain mereka harus mensosialisasikan aturannya, ya kan, karena nggak banyak juga yang tahu ya, walaupun dianggap begitu diundang-undangkan masyarakat seharusnya tahu. Tapi pemerintah perlu lebih aktif lagi untuk sosialisasi, entah itu dengan turun langsung ke masyarakat atau misalnya melalui media massa atau media sosialnya, gitu. Ditambah dengan edukasi baik ke masyarakat atau mungkin melalui lembaga-lembaga pendidikan. Ketika di sekolah kita diajarin nih, misalnya di pelajaran biologi gitu kan, ini loh ciri-ciri hewan yang dilindungi. Nah mungkin itu akan sangat membantu masyarakat. Jadi setidak-tidaknya akan berimbang gitu bahwa masyarakat tahu pentingnya gitu kita menjaga agar hewan-hewan yang dilindungi ini tidak punah, tapi juga mengetahui ada konsekuensi hukum loh kalau misalnya kita memelihara tanpa izin misalnya. Gitu. Nah soal perizinan nih ya, balik lagi ke soal ketidaktahuan publik gitu ya. Sebagai seorang anggota legislatif terpilih khususnya di DKI Jakarta gitu ya, ada nggak sih agendanya untuk itu? Apalagi di Jakarta tuh kalau kita ke Pet Expo gitu, wah binatangnya macem-macem, arwana dari warna hijau, biru, ungu ada, terenggiling ada. Bahkan kita nggak tahu kalau dia tiba-tiba dijual gitu kan, apa ini jangan-jangan nih ini nih apa namanya dilindungi gitu. Ya. Nah sebagai orang anggota legislatif terpilih ini jadi agenda kedepannya nggak sih untuk Sis Francie sendiri? Selain sebagai anggota DPRD terpilih nih, saya juga kan juru bicara perlindungan hewan ya dari PSI. Ya dari PSI nih. Nah kalau kaitannya dengan kerja-kerja kedewanan tadi di DPRD ya tentu saya akan memperjuangkan melalui peningkatan edukasi tadi melalui lembaga-lembaga pendidikan atau sosialisasi dari dinas-dinas terkait ya. Terkait dengan ciri-ciri hewan yang dilindungi maupun juga aturan-aturan yang mengikatnya. Kebetulan sih kalau di Jakarta untungnya memang jarang ya satwa ya gitu karena secara ekosistemnya berbeda gitu. Tapi ada juga yang mungkin memelihara kan gitu karena membeli tadi juga. Nah ini yang harus dilarang juga sebenarnya atau diingatkan kepada masyarakat untuk tidak membeli hewan-hewan yang dilindungi tadi. Nah jadi kalau ada misalnya perdagangan hewan-hewan yang dilindungi bisa dilaporkan juga sebenarnya ke dinas-dinas terkait ya gitu. Nah kemudian selain dari sosialisasi aturan, ini kan kebetulan juga kan Jakarta akan menjadi kota global nih. Jadi kan pasti akan ada banyak aturan daerah yang perlu disesuaikan. Nah termasuk tadi juga sebagai anggota legislatif gitu, saya akan juga memperjuangkan aturan-aturan yang lebih ramah hewan. Tadi selain yang dilindungin, yang hewan-hewan yang ada, terutama hewan kesayangan gitu, itu agar bisa dibawa ke area-area publik yang lebih ramah hewan. Kalau lebih konkretnya undang-undang yang lebih ramah hewan misalnya seperti apa gitu, biar publik juga bisa terbayang seperti apa sih undang-undang yang ramah hewan itu tadi? Oke. Saya ambil contoh misalnya di Jakarta itu sebenarnya ada Perda kalau nggak salah tuh di tahun 95 ya, saya lupa persisnya nomor berapa. Di situ ada aturan, di penjelasan aturannya bilang bahwa kalau yang namanya anjing itu kalau dibawa keluar harus pakai leash, tali pengikat dan berangus. Kalau dan itu kan berarti wajib dua-duanya kan. Nah sementara itu kan kondisi di tahun 95. Mungkin zaman itu mungkin belum bebas rabies atau masih banyak orang yang belum paham bahwa ternyata anjing itu juga banyak yang jinak loh gitu, bukan hewan yang agresif atau liar gitu. Tapi dari sisi medisnya sendiri itu anjing itu nggak bisa diberangus dalam waktu lama gitu karena mereka itu mengeluarkan keringatnya gitu untuk menetralisir suhu badannya itu melalui tapaknya, melalui dia panting yang gitu kan itu. Nah itu kan harus buka mulut kan. Nah kalau dia ininya diberangus kan akan sulit dan itu justru membahayakan kondisi kesehatannya. Itu contoh sederhana aja gitu. Aturan seperti itu harusnya bisa direvisi dan lagian kalau tahun 95 ke 2024 tuh kayaknya kan perkembangan kesejahteraan hewan udah jauh lebih banyak masyarakat yang sadar gitu akan pentingnya kesejahteraan hewan. Kayaknya perlu banyak penyesuaian lah gitu. Itu salah satu contohnya. Nah mungkin sedikit keluar dari konteks tapi masih menyangkut hewan gitu. Kalau aku ngelihat di beberapa wilayah tuh masih ada topeng monyet gitu. Nah sebenarnya dalam kacamata Sis Francie ngelihat topeng monyet ini
Ini gimana? Kalau aku ngeliatnya itu termasuk dalam eksploitasi gitu ya. Kalau aku ngelihatnya, tapi mungkin cara Dan pandangku sekarang salah. aturannya memang sudah dilarang. Oh, udah Topeng dilarang? monyet, iya. Jadi bahkan kalau kita menemukan masih ada topeng monyet itu bisa dilaporkan dan bisa ditindak. Oh Sebenarnya. gitu. Iya, Nah sudah. informasi nih teman-teman ya. Jadi kalau ada yang ngelihat topeng monyet bisa dilaporkan. Iya. Gitu. Oh karena termasuk bagian dari penyiksaan itu ya. Penyiksaan hewan atau apa? Eksploitasi lah ya. Eksploitasi ya gitu. Karena kan salah satu hak asasi hewan kan sebenarnya mereka bebas berperilaku seperti dengan kondisi alaminya. Gitu kan biasanya kalau topeng monyet dirantai, kemudian disuruh melakukan hal-hal yang sebenarnya nggak inilah ya, bukan naluri atau kebiasaannya monyet lah gitu. Dan umumnya juga yang sering terjadi adalah penyiksaan. Pada waktu mendidik si monyet itu untuk melakukan trik-trik tertentu gitu. Umumnya kan suka dilakukan penyiksaan. Kemudian juga kondisi kesejahteraannya mungkin juga tidak terlalu baik. Oke, jadi masalah topeng monyet ini juga bisa jadi ada pidananya gitu ya? Bisa, tapi ya lagi-lagi dalam kasus ini kan kita juga harus gimana ya? Memang pidana itu adalah upaya hukum terakhir sebenarnya. Kan kita tetap harus bertahap dulu. Kalau misalnya memang masih bisa disosialisasikan, diinformasikan, Pak ini udah Bapak atau Ibu janganlah ini dieksploitasi untuk sebagai topeng monyet, mendingan monyetnya bisa kita rawat, nanti Bapak atau Ibu bisa mencari pekerjaan lain. Itu kan jauh lebih manusiawi, dengan dalam arti gini, kita memperhatikan kesejahteraan hewannya juga tanpa melupakan bagaimana manusianya bisa sejahtera juga. Akan lebih baik kan win-win solution seperti itu. Dan juga itu menurut saya jauh lebih menjadi edukasi yang lebih simpatik buat banyak orang. Menimbulkan kecintaan pada hewan jauh lebih baik ketimbang kalau misalnya kita bicara tentang kalau ini melakukan ini langsung dipidana penjara. Padahal orang kan langsung mikirnya gara-gara melihara hewan gue di penjara nih. Itu kan jadi gak enak kan gitu. Juga iya, takut. Sama kayak misalnya contoh ini yang saya alamin sendiri ya gitu. Kalau misalnya ketika saya pernah nemuin ada orang kan sering ngusir kucing kalau lagi minta makan tuh. Ya misalnya kita lagi makan di pinggir jalan. Ya, nah itu kan kadang ada yang suka nendang, kadang ada yang suka disiram gitu. Pasti saya dekatin gitu. Pendekatan saya daripada kalau misalnya saya bilang nih sama Bro Ahmad gini, Bro Ahmad jangan dong ditendang, bisa dipenjara loh gitu. Kan pasti reaksinya akan defensif dong gitu kan gitu. Tapi kalau ketika saya deketin, Bro Ahmad maaf ya kucingnya gak bisa kerja, jadi dia gak bisa cari duit untuk beli makan sendiri, makanya dia numpang makan di sini. Dia gak bisa cari duit untuk beli rumah, makanya dia numpang hidup di sini. Kalau Bro Ahmad gak berkenan kasih makan, gak apa-apa, biar saya aja yang kasih makan, tapi jangan ditendang ya. Kan jauh berbeda kan gitu kan. Dan menurut saya cara kedua ini jauh lebih efektif supaya Bro Ahmad merasa oh iya aku nggak suka kucing tapi aku nggak mau nyakitin juga. Kan jauh lebih baik jadi begitu timbul kan. Rasa empatinya juga terhadap jadi kucing itu ya. Jadi dibanding kalau kita kayak gitu tadi akan langsung sama menolak. Tadi dalam kasus topeng monyet kan bisa diterapkan juga kan sebenarnya. Oke. Banyak hal. Pertanyaan terakhir saya nih, malah jadi saya tertarik soal tadi Sis Francine ngomong soal kecintaan terhadap hewan gitu ya. Jadi menumbuhkan rasa kecintaan terhadap hewan. Nah mungkin saya melihat di beberapa berita misalnya hewan itu dicet-cet gitu dijual ya. Ada yang bilang monyet, dibilang albino kan, kalau albino katanya lebih mahal gitu ya. Tiba-tiba ternyata pas di rumah kena air dia luntur gitu ya kan. Nah terus ada ayam-ayam yang diwarna-warnain juga. Nah itu tuh udah ada, itu pelanggaran gak sih sebenarnya dan di hukum kita, dan sudah ada aturannya belum soal itu? Sebenarnya sih itu bisa masuk kategori penganiayaan hewan ya, karena tadi salah satu hak asasi hewan kan mereka bebas berperilaku seperti alaminya. Terus kalau misalnya tadi mungkin kalau ngambil contohnya kucing dicat gitu ya, gitu. Kucing itu mereka kan ini jilat-jilat badannya sendiri kan untuk membersihkan. Ada resiko misalnya dia jadi sakit karena menjilat yang cat itu. Tapi kalau ayam saya nggak tahu ya, karena ini kan harusnya ranah medis dokter hewan ya gitu kan. Seberapa buruk efeknya cat itu terhadap hewan tersebut gitu. Karena tadi bisa masuk sebagai penganiayaan hewan gitu. Nah kalau bicara tentang sanksi pidananya tuh sebenarnya ada. Cuman sayangnya di KUHP kita yang sekarang ini sanksi pidana itu sangat ringan. Dalam arti kalau misalnya kita menemukan hewan yang dianiaya hingga meninggal, sanksinya maksimal 9 bulan penjara.
Kalau dia berpemilik maksimal 2 tahun 8 bulan penjara. Nah, itu kaitannya dengan nyawa. Nah, kalau misalnya ini termasuk kategori mungkin penganiayaan ringan, akan jauh lebih ringan lagi nggak sih gitu sanksinya? Karena kayak misalnya saya ambil contoh, ada dulu ya waktu ketika saya masih aktif sebagai praktisi hukum, saya pernah mendampingi kasus ada anjing ditembak di daerah Bekasi. Memang anjing itu tidak langsung meninggal, cuman masalahnya pada saat ditembak itu dia ada 2 peluru yang bersarang di dekat tulang belakang. Konteksnya apa dia sampai apakah membahayakan atau apa dia ketika ditembak itu anjingnya? Dikejarkah orang ini terus ditembak? Kalau menurut pemiliknya mungkin lebih karena ketidaksukaan aja pada anjing. Ya, gitu. Walaupun dalam ketika diperiksa sih dia bilangnya, oh saya sebenarnya pengen nembak ayam tapi nyasar, ternyata nembak anjing. Lah tapi menembak dalam jarak dekat dan 2 kali kayaknya kalau kemungkinan peluru nyasar agak aneh lah ya. Agak inilah ya, agak kurang meyakinkan lah kalau buat ayam kita. Ke anjing sesama hewan. Gitu kan. Nah, karena tadi ada 2 peluru bersarang di dekat tulang belakang yang banyak saraf, sehingga dokter secara medis menyarankan untuk jangan dioperasi, malah nanti bahaya kan gitu kan. Nah, anjing itu lumpuh dan kemudian karena tadi kondisinya tidak bisa diambil pelurunya, tidak bisa divaksin juga ternyata oleh medis. Gitu kan, dokter hewan menyarankan. Akhirnya anjingnya meninggal karena virus parvo. Gitu. Tapi ini kan merupakan efek panjang ya, gitu. Nah, vonisnya adalah cuma bayar denda 500.000, padahal ada anjing yang meninggal di sini. Gitu. Dengan dalih tadi salah tembak, mau nembak ayam tapi nembaknya kok 2 kali pas ya lokasinya gitu di anjing ini gitu. Padahal kalau sekali sudah ditembak dia posisinya udah sulit gitu ya. bergerak kan, masa harus ada yang kedua kali? Itu kan harusnya menjadi faktor yang mencurigakan lah gitu. Oke, itu aja kali ya obrolan kita hari ini. Terima kasih udah berkenan untuk hadir kita bahas landak. Nah, gimana teman-teman, menurut kalian apakah Pak Sukena ini harusnya dibebaskan atau memang harus dipenjara 5 tahun? Tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Bye bye.